Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak biduni syu'ubah wala masyaqqah. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has saved community and society from the darkness to the lightness. I am standing here as the master of the ceremony. I would like to know the agenda today. Acara yang pertama pembukaan, dirangkai dengan acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penutup. Memasuki acara pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Madua Magetan, sekaligus menyampaikan materi moderasi beragama dan membuka kegiatan pada hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para ustadz-ustadzah Madrasah Aliyah Negeri Magetan, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku, para santriwan santriwati Madrasah Aliyah Negeri Magetan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, ridhonya, sehingga saat ini kita bisa melaksanakan pembukaan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah, alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyatul Islamiyah kepada kita semua, dan kita semoga bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan nantinya kita bisa diakui sebagai umatnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan para siswa yang sangat saya banggakan, bahwa saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang lebih khusus lagi kepada Bapak Basuki, kepada Pak Bas dan timnya yang telah mempersiapkan kegiatan ini sedemikian rupa. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah kita bersama dan menjadikan inspirasi bahwa kita ke depan akan semakin baik. Allahumma amin. Yang selanjutnya, bahwa kegiatan Pondok Ramadan ini kita laksanakan di tanggal 24
bulan April 2021 yang kemarin masih lockdown, tidak bisa kita laksanakan. Hari ini alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bisa beribadah, yaitu menyampaikan ilmu dan menerima ilmu, dan moga-moga ilmu yang kita terima nanti dan yang kita sampaikan nanti benar-benar menjadi amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Yang selanjutnya, tujuan kita untuk mengadakan pelaksanaan pondok Ramadan ini adalah untuk menyiapkan, membekali generasi Islam yang semakin ke depan. Generasi Islam ini semakin besar tantangannya, besar perjuangannya, dan juga saya harap benar-benar mempunyai kemampuan besar untuk memperjuangkan agama Allah. Semoga dengan terus berbenah diri, dengan menambah ilmu, Allah memberikan rahmat kepada anak-anakku semua. Semoga anak-anakku semua benar-benar digolongkan jadi para pejuang agama Allah, sehingga hidup di dunia ini bermanfaat, nanti di akhirat semakin bermanfaat, yaitu mendapatkan kemuliaan di sisinya, ya Allah. Allahumma amin. Para peserta pondok Ramadan yang sangat saya banggakan, saya berharap mulai saat ini dan seterusnya semuanya mempunyai kemauan, mempunyai pikiran yang sama, yaitu dalam diri anak-anakku semua adalah merupakan seorang yang benar-benar mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai keilmuan yang luas, sehingga jadi anak yang beriman, mempunyai pikiran, punya pandangan terhadap segala sesuatu itu dengan seluas-luasnya. Semoga anak-anakku semua kegiatan ini benar-benar mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Mari kita buka bersama dengan membaca umul kitab, dengan harapan semoga Allah memberikan hidayah, memberikan bimbingan, memberikan kebaikan kepada kita semua, sehingga apa yang kita laksanakan di pagi hari ini dan seterusnya benar-benar menuju rahmat dan ridhonya Allah. Marilah kegiatan pondok Ramadan ini kita buka bersama dengan membaca umul kitab. Mala hadiyah liridho itala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya tugas dari panitia, yaitu saya diminta untuk memberikan materi moderasi agama. Sebelum ini saya sampaikan anakku semua, yang pertama saya mohon ini dalam kondisi tertib, karena nanti harapan saya ditata sedemikian rupa akan dijadikan YouTube. Maka dengan itu laksanakan dengan sepenuh hati, sebaik-baiknya. Bukan hanya itu anakku semua, marilah madrasah ini kita angkat setinggi-tingginya dengan melalui Al-Quran. Kan ada hadis atau apa itu menyampaikan, karena Al-Quran suatu bangsa itu bisa hancur, dan karena Al-Quran bangsa itu bisa diangkat derajatnya. Maka dengan itu Bapak Ibu semua, wabil khusus
pembina pembina agama. Saya mohon nanti ke Waka, kurikulum atau kesesuaian dan yang lain, saya harap kita juga akan menampilkan YouTube simak Al-Quran 30 juz. Walaupun nanti Bapak Ibu itu cuma mungkin 1 juz dalam 1 hari 1 juz begitu. Monggo nanti Pak Soleh sama si Bu Andri untuk ditata sedemikian rupa. Kalau memang itu layak Bapak Ibu, akan saya aturkan ke Pak Direktur. Karena bagaimanapun Bapak Ibu kita butuh perhatian dari atasan kita. Maka dengan itu anak-anak yang sudah menguasai 30 juz, walaupun nanti juz 10 awal berapa, 1 juz atau 2 juz, 10 sampai 20 cuma berapa juz. Nah itu juz 20 sampai 30 berapa juz diambil sebagian aja, kemudian itu bisa di-upload lewat YouTube, dan itu Bapak Ibu dan bisa kita pakai sendiri, mendengarkan Al-Quran rasanya ayem banget Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu saya mohon ini untuk bisa ditindaklanjuti, untuk didesain sedemikian rupa yang nantinya benar-benar bisa layak untuk kita upload di YouTube. Dan itu adalah niat kita, adalah dakwah syiar agama, dan juga ini adalah salah satu keunggulan di madrasah kita. Moga-moga yang Maha Kuasa meridhoi apa yang kita jaga. Allahumma amin. Anak-anakku semua nanti tolong aktif ya, karena siapa yang aktif, siapa yang angkat tangan, saya siapkan. Ini Pak Lisan dan Romo Yasari. Mbak Nita, makasih. Jadi Pak Lisan Romo Yasari ini saya lanjutkan karena sangat menarik bagi anak-anak dan bagi yang memperhatikannya. Ini sudah saya siapkan amplop anakku semua. Amplop sebuahnya ada 1 gembok. Nanti yang tadi yang ngasih Bu Andri mana Bu Andri tadi? Iya ngasih Bu Andri dari amplopnya. Iya. Terima kasih Bu Andri ya. Ini untuk Bapak Ibu gak usah aja ya. Sebenarnya saya pengen didampingi 2 anak sebenarnya. Saya pengen karena lihat anak bisa seneng. Saya kok tak cari sejak tadi kok gak ada. Yaitu siapa itu yang kecil itu loh? Yuda. Ida Inspektor apa itu? Apa jenis Ida itu ya? Oke, semua kita mulai dan perhatikan. Ini akan saya berikan bagi anak yang aktif dan mampu menjawab saya. Dan bagi anak yang ketika mendengarkan materi ini nanti ngantuk, saya suruh ke depan, ada hadiahnya. Juz 30 dibacakan dengan lesan. Siap anakku semua? Hei, kalau nanti anak-anak ngantuk, anak-anak gak kurang memperhatikan, santai aja deh. Aku santai aja deh ya, gak usah terlalu tegang, untuk gitu ya, santai aja, nyantai. Lah, kalau nanti kamu tidur, gak memperhatikan, tak suruh ke depan, tak kasih hadiah, yaitu melantunkan, melafalkan 1 surat di juz 30 selain 10 surat terakhir, gitu ya. Selain 10 surat terakhir dari An-Naba sampai apa jenenge itu atau ya pokoknya tuh apel tuh nanti ya Pak ya.
Sudah siap anak-anakku semua? Dengarkan dan nanti ini harapan saya benar-benar bisa menjadi wawasan baru dan bisa mengambil sikap yang benar-benar menunjukkan sikap jiwa nasionalisme, punya pandangan yang luas, tidak serta-merta mengikuti apa yang ada dengar, kan begitu. Nah, ini penting sekali disampaikan oleh katanya Pak Ari. Ini penting untuk anak-anakku semua. Jangan sampai anak-anakku siswa-siswa madrasah ikut-ikutan terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Yang kejadian itu bisa menyebabkan perpecahan umat, perpecahan bangsa dan negara, perpecahan masyarakat Indonesia. Itu jangan sampai terjadi. Anak-anakku semua yang sangat saya banggakan, semuanya baca dulu ya, Fatihah dulu. Kok mau kabeh? Ayo semuanya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, jadikan anak-anakku yang hadir di tempat ini jadi anak-anak yang benar-benar soleh, benar-benar soleh. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat untuk agama dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suasana dingin termasuk saya untuk ngantuk ini. Alhamdulillah dengan Fatihah kita bersemangat. Moderasi agama itu anakku semua dilatar belakangi banyak hal. Ya, salah satu contoh mengapa ini di istilah ini dimunculkan. Istilah ini sangat penting bagi bangsa dan negara. Saya ambil contoh satu, anakku semua. Tugasmu mencari contoh yang lain. Siapa yang mampu dan bisa memberikan contoh, tak kasih hadiah. Dan nanti anak-anakku tugasnya menyimpulkan, mengartikan apa sih moderasi agama itu. Anakku semua, moderasi agama ini dilatar belakangi disebabkan karena bangsa kita itu adalah bangsa yang benar-benar pluralis atau majemuk. Majemuk itu kan beraneka ragam. Dilihat dari sosialnya, dari budayanya, dari suku bangsanya, termasuk dari agamanya. Pertanyaanku nek ngantuk tak suruh ke depan, tak delok sing ngantuk sopo. Mungkin yo. Kita bisa semua ya insya Allah. Maka dengan itu cepat-cepatan. Maju berdiri di sini, berdua sini. Nah, sampai saya sini dua-duanya. Tugasmu nanti kamu muter ya, sana tunjuk bawa ke sini ya. Langsung ya, yang angkat kanan dibawa ke depan ya. Oke, bikin sejarah ya udah. Tugasmu itu, pertanyaan saya, berapa macam agama yang diakui di negara kita, dan sebutkan
Majuan kok orang tidak apa tetap satu aja, satu. Kamu di sana aja. Satu. Jadi yang lainnya kok nggak ada yang kata? Satu, dua. Yang katanya, ya. Ya sudah, satu ada dua, putranya satu, putrinya satu. Sini. Oke, saya ulang pertanyaan saya. Iya, lebih kamu berdiri di sana nggak apa-apa. Boleh. Iya. Pertanyaan saya ulang lagi. Berapa agama yang diakui oleh negara kita? 6. Kamu berapa? 5, ya. 5 itu apa? Belum benar ya? Duduk. Gitu. Tepuk tangannya mana nih? Kita namamu siapa? Aliyah. Iya. Pas? Kelas 11 MIPA 1. Pas 9 MIPA 1. Berapa jumlah agama yang diakui? Ada 6. Ada 6. Apa itu? Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Protestan. Dan? Konghucu. Oh sama. Dia atau anu nih? Ada nih. Ya. Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Oke, benar? Tepuk tangannya mana? Aku jadi Bu Mita. Terima kasih. Oke. Yang berikutnya, santai aja ini. Jadi ada 6 agama yang diakui di negara kita, sudah disebutkan tadi. Karena banyaknya agama, ini pun juga kalau kita tidak berhati-hati akan terjadi gesekan-gesekan. Satu agama saja, anak-anakku semua, misalkan kita beragama Islam. Agama Islam kita agama yang benar dan agama yang baik dan agama yang paling sempurna. Itu Islam. Namun demikian anak-anakku semua, ketika umatnya anakku semua memahami agama kita itu berbeda-beda. Pokoknya nak ramal aku yang rokok, kan gitu ya anakku semua. Ramal aku tak boleh itu misalkan. Itu di agama, di salah satu agama. Karena apa? Mungkin sikap yang begitu mengakui agamanya yang terbaik dan terbenar. Dan termasuk anakku semua, kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita itu banyak sekali. Menurut agama kita itu musyrik. Misalnya, contohnya apa Nana? Di tempatmu ada yang namanya apa kuwi jenenge cah? Apa kuwi bersih di soyo apa jenenge? Iya, kemudian ada larung saji. Ya kan? Ada larung saji, ada kemudian bersih di sos. Kalau orang Jawa mengatakan nyadran, kan gitu. Ada orang, kalau orang dulu adalah kalau mau apa ya panen itu medel dulu. Tahu medel?
kayak enak saya ini, tapi yang nggak salah itu mesti model nggak itu Bapak Ibu? Itu pojokan papat itu dikasih takdir sama mandok, di tengahnya Bapak Ibu itu dikasih panggang tumpeng, itu Bapak Ibu. Itu zaman dulu ada Bapak. Saya juga mengikuti begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau ini dilihat dari segi akidah, orang-orang tertentu Bapak Ibu, termasuk apa namanya larung sesaji, itu apa namanya di sarana itu ada ya Pak Soleh, apa namanya Pak Soleh itu? Labuh sesaji. Itu kalau nggak dikasih sesaji, telagani ngamuk, banyak makan korban. Namun kalau dikasih saji tidak. Ini kalau di apa namanya? Kalau ini dilihat dari segi agama, segi akidah, itu kan muslim Bapak Ibu. Namun demikian, itu kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Kalau itu terjadi akan terjadi benturan-benturan paham keagamaan. Nah ini akhirnya dari masalah ini timbul yang namanya moderasi beragama. Jangan sampai nanti peristiwa-peristiwa seperti ini akan menyebabkan perpecahan masyarakat dan bangsa. Itu Bapak Ibu, nama anak-anakku semua, itu salah satu penyebab, salah satu contoh apa namanya perkara atau sesuatu yang menumbuhkan cara bagaimana bisa dijadikan atau bisa cara untuk menjembatani, memfasilitasi jangan sampai terjadi perpecahan antar umat beragama. Maka dengan itu ditumbuhkan, dibuatkan istilah baru namanya moderasi beragama. Tahu anak-anak apa moderasi beragama itu? Contohnya saja dengan jadi orang yang tak sepaham bunuh itu halal misalkan, bunuh pokok halal ya Nabi semuanya. Kemudian apa namanya marung sesaji musyrik misalkan begitu. Itu hal-hal yang jadi penyebab dibuatkan sebuah sarana yang dinamakan moderasi beragama. Maka pertanyaan saya, kalau bisa tak kasih apo gitu ya, apa sih moderasi beragama? Kalau moderasi beragama sulit. Moderasi beragama dari istilah moderasi atau moderat dan agama. Apa sih moderat? Etimologi bahasanya. Ayo, moderat itu apa? Moderat itu ya oke. Sini saya. Yo. Jatahmu cuma 2 kali. Setelah 2 kali, kamu nggak dapat jatah lagi. Ya, kasihan yang lainnya. Oke, namanya siapa tadi? Alfiah. Sudah hafal Alfiah? Apa yang kamu hafal sekarang? Lu Alfiah itu harus hafal ya? Ya. Oke. Moderasi agama. Moderasi beragama. Kamu mengartikan semuanya atau salah satu saja dari kata moderatnya? Moderatnya boleh. Semua. Oh? Semua? Ya. Dari arti dari moderasi agama. Nah, iya, monggo silakan. Moderasi agama adalah memahami dan mengajarkan ajaran agama Islam
agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dari ajaran atau tidak ada ajaran dalam agama tersebut. Oke, tepuk tangannya mana? Hampir mendekati sempurna, hampir mendekati betul, karena sudah berani maju ke depan dan menyampaikan gagasan. Tetap kita hargai, dikasih amplopnya. Oh udah, Alfiah, makasih Alfiah. Guys dapat 2. Bebas ya Alfiah, yo sudah itu aja Alfiah. Yang lainnya. Moderasi dari kata moderat. Ini nanti tugasmu, tugasmu menyimpulkan, mengartikan. Nanti kan kami tunjuk satu persatu. Kalau kamu nggak memperhatikan, kalau saya tunjuk nggak bisa, nanti sanksinya membacakan, melantunkan surat juz 30. Pak Arif, saya dapat berapa menit Pak Arif? Sudah selesai habis. 5 menit lagi. Aduh. Oke. Jadi gini, moderasi dari kata moderat. Moderat itu berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Itu. Kemudian dari bahasa Latin ini juga ada diambil dari bahasa Latin yang berarti kesedangan. Itu jadi moderat itu artinya tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kemudian 5 menit lagi masalahnya 5 menit lagi. Kalau masanya waktunya masih banyak ya lebih luas lagi. Kemudian kalau disandingkan dengan kata beragama, siapa yang bisa mengartikan? Tadi moderat dari moderation yang artinya tidak berlebihan atau sedang, atau ada yang mengartikan wasit. Kayak sepak bola itu bisa mengartikan sebagai wasit. Ini kemudian disandingkan dengan kata beragama. Apa artinya itu semua? Apa ya? Gak apa-apa. Lainnya Alfiah, ayo. Model, oke, ayo udah. Ambil. Ya, langsung. Moderasi beragama maksudnya? Moderasi beragama menurut pemahaman saya adalah tidak berlebih-lebihan atau tidak memaksakan ajaran agamanya kepada agama lain. Ya gitu. Itu cukup. Beri contoh satu. Contohnya ya, orang Islam yang bertoleransi pada orang Kristen yang sedang beragama dan tidak terlalu memaksakan untuk ikut ke agamanya sendiri gitu kan. Oh gitu. Ya. Umpama anakku, kamu misalkan seorang kiai, amin. Seorang kiai, kemudian di situ jamaahmu banyak, masyarakatmu Islam semua. Satu lagi, itu siapa yang tidur itu? Itu seorang pendeta. Dia seorang pendeta. Hujan ya. Seorang pendeta datang, ya. Dia sudah memenuhi memenuhi persyaratan untuk mendirikan gereja. Ya, pendeta datang sudah mengantongi surat perlengkapan komplit. Sikap kamu sebagai seorang muslim, apalagi kamu ditokohkan sebagai seorang kiai, bagaimana sikapmu? Apabila pendetanya sudah memiliki izin atau kelengkapan untuk membangun gereja, maka juga kita sebagai mungkin kiai, amin, ya kita ya mengizinkan, karena di Indonesia ini tidak hanya agama Islam saja yang boleh
apa itu ya diakui di Indonesia. Jadi kita juga harus bertoleransi kepada pendeta itu untuk membangun gereja untuk agamanya sendiri. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah tertulis dapat ampo, ya dapat ampo dari Ibu kita. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Tinggal 1 menit lagi. Anak-anakku semua, intinya bahwa Anda sebagai kita, Anda, saya, kita semua sebagai pemeluk agama menurut aturan negara kita tidak diperkenankan untuk terlalu fanatik berlebih-lebihan. Jadi kita ketika melihat suatu peristiwa di lingkungan kita, walaupun menurut diri kita itu tidak benar, silahkan didoakan, ya, nggak usah dimusuhi dan sebagainya, dengan harapan dan tujuan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu tetap benar-benar aman, tetap benar-benar kerukunannya itu tetap benar-benar kuat dan bisa menjadikan negara ini nanti ke depan menjadi negara yang benar-benar tangguh, benar-benar punya martabat gitu ya. Itu intinya. Itu saja anakku semua, waktu tidak mengizinkan lagi. Apabila saya menyampaikan ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.